Gimana? Lu udah nonton trailer resmi film live action Spider-Man No Way Home yang rilis seminggu lalu dan jadi makin penasaran sama filmnya? Pasti, rasa kepo lo itu didorong oleh banyak hal, termasuk sama adegan-adegan aneh atau janggal yang ada di frame by frame trailernya. Apakah itu sebuah kebetulan, editing salah nggak sengaja, human error? Jawabannya enggak. Kok begitu? Yuk kita bahas. Jadi, stay with me and roll the intro. Oke, bahasan gue kali ini mungkin rada-rada out of topic kali ya dari yang namanya channel topik utama di channel ini. Soalnya lebih ke arah urusan topik marketing atau bisnis. Tapi bisa jadi FYI untuk yang belum tahu. Lu tahu nggak kalau di salah satu film Marvel ada aktor Indonesia yang turut berkontribusi dan harusnya cuplikan dia nongol di film. Sayangnya adegan beliau dihapus karena keceplosan ngebocorin sesuatu yang penting dan sama sekali nggak dibolehin oleh Marvel. Aktor yang gue maksud adalah Reza Haitapi, sementara filmnya adalah Civil War. Captain America, Civil War. Adegannya dihapus karena Om Ray ngasih lihat foto lokasi syuting film yang dia bintangin itu, yang ada peran dia ke temen deket dia sendiri, yang dari temen dia dibocorin lagi ke temennya yang lain, dan akhirnya tersebar luas. Nah, Marvel marah nih, bahkan Om Ray mau dituntut secara hukum. Sementara leak foto untuk film Spider-Man No Way Home yang ini bertebaran luas di luar sana, dan yang ngebocorin itu nggak diapa-apain sama Marvel. Kan aneh. Dari sini gue pribadi bisa bilang kalau bocoran tersebut adalah disengaja, alias isu buatan MCU sendiri. Dan ini emang adalah salah satu trik atau formula untuk mendapatkan banyak peminat, yang sama dengan cuan. Semuanya berawal dari konsep multiverse atau Spider-Verse yang memang harusnya diadaptasi kalau berdasarkan sumber asli dari filmnya, yaitu komik. Sumber asli dari yang kita bahas ini, soal filmnya. Fans, penggemar, atau siapapun yang tahu dan suka sama sumber aslinya pasti pengen tahu. Maksudnya pasti pengen juga konsep itu dibawa ke versi live actionnya. Dan itulah salah satu nilai jual utama produk ini, film Spider-Man No Way Home. Gue bukan bahas soal teori, spekulasi soal alur cerita film atau kemungkinan yang bakal nongol, tapi soal strategi marketing yang diterapin Marvel Studios dari film-film mereka, termasuk yang ini nih, yang kolaborasi sama Sony. Marvel di sini nerapin yang namanya strategi kuda Troya kalau kata Bang Ferry Irwandi. Mereka ngebangun hype-nya fans itu dengan ngejadiin trailer sebagai umpan raksasa. Lu bisa lihat, views-nya itu bisa tembus puluhan juta cuman dalam waktu kurang lebih 24 jam. Orang-orang pengen nemuin apa yang mereka cari di trailer, dan Marvel bisa ngasih, tapi enggak bagian paling gedenya. Mereka tetap nyimpan bagian itu rapat-rapat supaya pelanggan baru tetap terus berdatangan. Dan salah satu cara mereka adalah berani memasukkan cuplikan, alias cuplikan yang mereka buat khusus hanya buat tampil di trailer aja. Jadi MCU sampai berani bikin scenes palsu buat ngecoh orang-orang yang sering ngasih tahu leak atau spekulasi, dan ternyata itu benar. Ini udah mulai kecium soalnya. Sebagai salah satu contoh nih, di trailer sama TV spot yang belum lama rilis, kita bisa lihat di situ ada dua adegan sama tapi dengan background atau tempat yang beda. Gue kasih lihat nih. Dan ini bukan yang pertama kali. Di trailer Infinity War kita bisa lihat ada satu scene yang ternyata emang nggak ada di versi filmnya. Dan itu jadi elemen surprise yang cakep dari Marvel. Good job Marvel. Walau kena tipu, tapi penonton atau fans atau siapapun yang nonton pokoknya jadinya kayak, wah keren sih, gue suka, nggak apa-apa digituin. Jadi kalau kita lihat ada frame-frame yang kayak kesalahan editing di trailer Spider-Man No Way Home, itu bisa ada karena disengaja. Ya analogi nyelenehnya kita ini sebagai ikan cu, dan Marvel adalah mamang pemancing handal yang terus-terusan ngasih kita umpan manis. Yang kita mau adalah Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Sementara MCU ngasih kita umpan pakai villain-villainnya mereka berdua. MCU bakal ngasih mereka berdua sebagai makanan dengan cara bikin kita mikir kalau kita gigit umpan-umpan berapa villain tersebut, kita bisa ngedapetin Tobey sama Andrew-nya juga. Absurd banget perumpamaan gue dah. Sorry, agak aneh-aneh memang. Sama juga dengan teaser pertama yang sengaja dibuat lama banget rilisnya. Mereka nunggu atau nyari tahu nih, udah se-hype apa orang-orang sama produk unggulan mereka yang satu ini. Ketika udah tahu, leak di mana-mana, hype di mana-mana, bom dislike video di mana-mana, spam komentar di mana-mana juga, barulah mereka ngeluarin umpan nikmat yang gue maksud tadi, yang udah kita tonton sampai 44 juta kali. Mungkin video ini dibuat udah 50-an kali.
Formula atau trik mereka ini juga udah pernah diterapin di salah satu series TV mereka, yaitu WandaVision. Dan sukses, berhasil. Series itu laku dan mereka kebanjiran pelanggan. Jadi intinya ya itu, semuanya adalah bagian dari marketing. Beberapa hal menurut gue pribadi adalah disengaja. Mulai dari bocoran yang ini, terus cuplikan trailer versi Brazil yang ngasih lihat karakter yang ketonjok angin, sama Tom Holland yang hobi ngasih spoiler. Kalau buat film di luar Marvel, nggak semua ya. Tapi banyak film di luar Marvel yang nyajiin trailer itu pure ngambil cuplikan dari awal, tengah, dan akhir film, yang ngasih adegan kunci dan ngebuat plot filmnya bisa ditebak oleh orang lain. Oleh kita-kita. Kurang lebih maksud dari video ini adalah semua teori, leak atau semacamnya itu adalah bagian dari marketing. Walaupun lu juga secara nggak sadar ngebahas teori, yang ujung-ujungnya ngebawa untung alias cuan buat Marvel. Marketing bro, bisa lu tiru. Atau kita tiru. Segitu aja pembahasannya. Kalau ada yang pengen dibahas, kita diskusiin di bawah soal apapun itu yang terkait sama topik. Tulis aja di bawah, nanti gue coba bahas. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dah.